Ya, pertama Bang Refli, terima kasih sudah bersedia hadir di rumah besar Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat yang tentunya selama 2-3 bulan terakhir ini menjadi gonjang-ganjing. Bukan hanya gonjang-ganjing, tetapi saya senang menjadi rumah baru bagi para pecinta demokrasi. Mereka yang merasa terusik juga ketika Demokrat diperlakukan seperti itu, seolah-olah ingin dirampas begitu saja kedaulatan dan eksistensinya, sehingga menggerakkan berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya aktivis loh, Bu Refli, tapi juga mahasiswa, termasuk berbagai kelompok profesi, alim ulama, dan pemuka agama lainnya datang kemari dan juga memberikan doa, simpati, dan dukungan. Saya bahagia karena artinya ada kepedulian dan juga tergerak hati masyarakat kita untuk meyakinkan agar demokrasi tetap hidup di Indonesia. Tentu masih tersisa beberapa hal yang kami anggap tetap harus diwaspadai. Saya mengatakan, walaupun kita sudah melewati badai besar, ujian yang berat, tetapi tidak boleh lengah. Justru nanti 2020 ujian itu tiba-tiba beda. Ujian itu bisa datang dan pergi dalam format yang mungkin berbeda. Kalaupun ada sisa misalnya dalam urusan hukum, ya kita hadapi dengan baik. Kami punya tim hukum yang solid juga. Ya mudah-mudahan semua bisa akhirnya selesai, baik secara politik, secara hukum, dan tentunya kita bisa move on dan fokus kembali kepada kerja-kerja untuk rakyat. Nah, saya kan nakal biasanya. Berarti secara hukum belum selesai kan? Secara hukum kan belum selesai karena ada proses hukum sekarang. Akan menentukan nanti putusannya seperti apa. Tapi penyelesaian politik menurut Mas Aye sudah selesai juga? Politik tentu harus dijaga terus. Tidak pernah ada kata final dalam angin itu berubah lagi. Saya tidak ingin punya praduga yang lain-lain, tapi yang jelas namanya juga politik. Bung Refli tahu persis lah. Tidak pernah ada kata awal dan tidak pernah ada kata akhir. Jadi selalu ada dinamika yang harus kita ikuti. Bagaikan ini ombak, kadang tinggi, kadang juga tenang, tapi juga tidak boleh kita anggap tidak ada ombak sama sekali. Jadi saya merasa lebih baik kita mempersiapkan diri tadi dari aspek legalnya, aspek politik, tapi juga kedekatan kita dengan rakyat itu juga menentukan. Kalau kemarin tidak ada tekanan yang kuat dari rakyat terhadap isu ini, bisa jebol juga. Artinya semua saling berpengaruh. Ya, karena pengalaman partai-partai sebelumnya kan seperti itu. Memang ketika ada konflik kepengurusan yang punya preferensi dengan kekuasaan, itu biasanya dalam tanda kutip quote unquote dimenangkan, kira-kira gitu ya. Nah, ini jangan-jangan Demokrat ini pengecualian. Presidennya begitu. Presidennya begitu. Jadi kemarin saya mengatakan mungkin masih presiden, belum presiden ya. Kalau presiden kita bicara 2024. Iya. Artinya saya katakan kepada para kader, mungkin kita bisa mencetak sejarah ketika itu ya, sebelum akhirnya tanggal 31 Maret diumumkan oleh pemerintah penolakan terhadap KLB Deli Serdang. Saya katakan mungkin, tapi kita jadikan itu kenyataan, mencetak sejarah baru yang positif. Karena lagi-lagi saya katakan ini bukan hanya sejarah buat Partai Demokrat, bukan hanya untuk AHY terlalu kecil, tapi juga sejarah untuk semua. Nah, oleh karena itu saya mengatakan ya sebaiknya kita kelola ini dengan baik, tidak boleh ada kata ini kan sesuatu yang mengada-ngada. Betul, bagi kita nggak masuk akal sehat. Tapi ini gerakan yang serius, yang dimotori, didalangi oleh mereka yang berkomplot dengan salah satu aktor kekuasaan. Jadi justru politik itu kadang-kadang lebih banyak tidak ada akal sehatnya daripada sehatnya. Jadi kalau politik itu sehat, sejahteralah kita sebagai rakyat ya. Iya betul. Itu harus kita bangun, Bang. Harus kita bangun politik yang beradab, jangan yang jadi sebaliknya. Politik sehat, beradab, akuntabel dan lain sebagainya. Betul. Tapi saya kok rasanya tidak mungkin tidak bicara mengenai 2024 ya dan Demokrat. Tapi saya ini apa? Nggak buru-buru nih. Pagi-pagi ngomong 2024 nggak apa ya? Kan nanti rekaman bisa kita balik. Jadi tahun 2024. Begini, Mas Aye, saya ini kan frankly speaking, namanya orang Sumatera, apa adanya ngomong kan? Harus apa adanya dong. Satu, bahwa tahun 2004 Demokrat anak bayi baru tumbuh dengan 7%. Tuh. Kemudian pada tahun 2009 menjadi bintang utama, juara liga, dengan 21% suara kalau tidak salah, 26% kursi. Tahun 2014 dalam kondisi, mohon maaf nih,
SBY. Saya tidak bilang ayah Anda ya, saya bilang SBY, AHY. Saya lihat sebagai aktor-aktor politik. Betul. Ya kan? SBY berkuasa justru declining. Dari 2009 ke 2014. Kalau tidak salah berapa kursi tinggal ya? 50-an kursi ya? Lebih. 60 berapa gitu 60-an ya, saya kursi. lupa ya. Nah, kemudian 2019 tambah lagi declining karena memang tidak lagi berkuasa dan kita tahu pasti banyak masalah pemilu. Ya. Sekarang kursi Demokrat 54. 54. Kalau untuk mencapai 115 itu, tahu angka 115 itu? Angka apa? Presidential threshold. 20%. Iya. Jadi kalau untuk mencapai 115 itu, wah 54 jauh banget masih ya. Oh iya. Masih butuh berapa? 61 lagi. Ya? 61 lagi. Betul, ya? betul. Artinya dibutuhkan paling tidak 2 koalisi partai menengah. Tapi sebelum itu, saya bicara apa strategi atau keinginan Demokrat dalam Pileg 2024 untuk mengembalikan Demokrat. Iya. Paling tidak kejayaan ya 2009 kalau bilang. Wah, kalau 2009 itu sangat ambisius karena tadi Bang Refli benar sekali memotret rekam jejak ups and downs-nya Partai Demokrat. Kami bersyukur, saya sebelum jawab itu ya Bang ya. 2001 berdiri partai, 2004 kita punya presiden. Dengan 7,5% itu kita bisa menjadikan Pak SBY menjadi presiden. Dan 2009 presidensial threshold-nya itu diperlakukan aturan peralihan. Betul. 3% kursi, 5% suara. Betul sekali. Jadi fair lah buat semua. Nah 2009 tentu Pak SBY waktu itu kuat sekali sebagai presiden petahana. Demokrat mendapatkan berkahnya. Jadi lonjakannya luar biasa 21%. Saya rasa belum ada yang menandingi karena kita waktu itu memiliki 148 kursi di Senayan. Nah, lalu fast forward 2012 ada krisis besar, krisis kepemimpinan. Kursi dan saya sempat diundang juga untuk ngasih pembekalan. Pembekalan Yasmin. Ah, gitu. Nanti kalau pas undang juga ya. Insya Allah. Nah, artinya 2013 itu 2012 ada situasi krisis di Partai Demokrat yang akhirnya benar-benar membuat Partai Demokrat bisa dikatakan menurun secara drastis. Walaupun Pak SBY ketika itu berupaya untuk menyelamatkan, tapi tentu luar biasa tekanan dari publik ketika itu. Dan ingat, kita nggak punya kandidat. Jadi 2014 kita nggak punya kandidat capres ataupun cawapres. Walaupun waktu itu kita sudah coba untuk membangun semacam mekanisme konvensi. Nah 2019 juga lebih turun lagi karena berbagai situasi politik ketika itu. Target Bang, tentu saya mendapatkan amanah dan mandat dari para kader Demokrat untuk kembali membuat Partai Demokrat lebih terhormat posisinya. Kalau masuk ke papan atas, ya alhamdulillah tentunya. Sekarang posisinya nomor 5. Sekarang nomor 5 atau nomor 6 malah. Setelah PDIP, kemudian dari kursi ya, Golkar, Gerindra, kemudian Nasdem, PKB, Demokrat, nomor 6. Betul, nomor 6. Jadi dari kursi nomor 6. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa merangkak lagi slowly but sure. 2023 masuk 2024 postur kami lebih kuat lagi. Jadi ada target spesifik. Mudah-mudahan ya double digit tentunya. Kalau masuk 3 besar, saya tentu harus realistis, tapi juga optimistis. Nah inilah yang saya suka dari kader. Kami juga mencoba untuk membangun kepercayaan diri, tapi juga tetap realistis dengan kondisi real di lapangan. Jadi yang realistis dan optimistis itu 3 besar. 3 besar. Itu yang penting. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita diberikan jalan. Amin. Mas Ahy pasti ya tidak mudah juga karena Demokrat sekarang berada di luar pemerintahan. Orang biasa yang namanya menang itu anak kandung. Kalau kalah anak tiri. Kira-kira begitu. Jadi partai yang ada yang menjadi anak tiri di Republik ini paling tidak for the time being sekarang ini adalah Demokrat, PKS dan PAN. Tentu gerak langkahnya tidak gampang karena bukan bagian dari pemerintahan. Saya pun juga merasakan ketika memuji pemerintah gampang sekali urusan, begitu mengkritik susah sekali urusan, kira-kira begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apa strateginya ya untuk bisa mendorong sampai 3 besar tadi, padahal kita tahu pemilu kita sangat mahal sekali, butuh uang, butuh fasilitas, bahkan kadang-kadang butuh kekuasaan dan state aparatus untuk menggerakkan ini semua.
Ini pernyataan dan analisa yang kritis, dan saya banyak bukan mengamini tadi, tidak sepakat lah dengan apa yang disampaikan Bung Refli tadi. Jadi benar, cost of politics di Indonesia makin lama makin mahal. Jadi saya tidak tahu apakah ini akibat pergeseran kultur politik. By the way, baru diriliskan oleh Economist Intelligence Unit bahwa indeks demokrasi kita menurun. 26 dalam 62 dalam 14 tahun terakhir malah justru yang paling buruk kondisinya. Dan di antara banyak faktor, ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah melemahnya kebebasan sipil. Yang kedua, budaya politik. Ini terkait dengan politik transaksional, post-truth politics, dan juga mungkin termasuk politik identitas. Oleh karena itu, memang ada pergeseran di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya kita semua. Para politisi bertanggung jawab, partai-partai politik bertanggung jawab. Nah, artinya kita kalau mau mencoba menyelamatkan demokrasi, bukan hanya tetap ada demokrasi ya Bang, tetapi juga kualitasnya. Jangan sampai semua itu sifatnya transaksional. Oleh karena itu, kami Partai Demokrat mencoba, walaupun ini tidak mudah, memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa pada akhirnya memilih pemimpin itu bukannya sebuah keterpaksaan, harus ada bayaran dulu baru datang ke TPS, tetapi karena memang sangat menentukan kehidupan masyarakat kita 5 tahun selanjutnya. Oleh karena itu kita juga harus berani dan harus lebih siap lagi menghadirkan calon-calon alternatif buat rakyat. Jangan rakyat dipaksa untuk memilih yang tidak bagus. Akhirnya mereka lah, ngapain saya datang ke TPS? Saya tahu nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus. Tapi kalau ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang bagus, tanpa diiming-imingi uang tertentu, mungkin ya saya katakan lebih tergerak. Oke, saya ingin daerah saya lebih bagus. Saya ingin Indonesia lebih baik lagi. Datanglah ke TPS. Nah, mudah-mudahan akan kembali kepada norma demokrasi yang kita dambakan, yang lebih matang dan terkonsolidasi. Nah, kalau saya berbicara bagaimana perjuangan Demokrat, tentu kembali kepada teori dasar winning the hearts and minds of the people. Menangkan hati dan pikirannya, baru menangkan suaranya. Bukan menangkan perutnya. Ya, termasuk diantaranya bisa saja seperti itu. Tetapi paling tidak, pada saat kita datang ke rakyat, kita boleh saja mengatakan kita punya masa lalu yang baik. Ingatan kembali Demokrat, zaman Pak SBY dan lain sebagainya. Memori, nostalgia, retrospektif. Tapi juga kita harus membangun kekuatan prospektif ke depan. Masa depan apa? Bukan hanya janji ya Bang, tetapi yang lebih penting lagi, ini yang saya sering ingatkan kepada kader, yang akan melakukan Commander's Call dengan seluruh ketua DPD dan DPC se-Indonesia. Saya akan sampaikan dan ingatkan lagi, selain masa lalu ingatkan yang baik-baik, masa depan dibuat progresif ke depan, tetapi saat ini, right now, dalam konteks ruang dan waktu hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya, bantuan kemanusiaan, bisa itu bentuknya sembako, alat kesehatan, perhatian, termasuk juga wifi gratis, bina UMKM, macam-macam, you name it. Tetapi kalau itu tulus, berikan itu hari ini kepada rakyat, mudah-mudahan di saat kita berjuang pun rakyat ada bersama kita. Saya yakin itu tidak mudah karena tidak gampang menunggangi program pemerintah. Kita lakukan swadaya Bang. Partai di luar pemerintahan kan? Betul, betul. Walaupun kita tahu beberapa daerah mungkin dikuasai Demokrat, kita tidak tahu juga. Kita bisa punya kegiatan yang swadaya sifatnya, tapi juga memang tentu tidak mungkin sebesar yang bisa diharapkan. Iya, nggak bisa juga misalnya kilik-kilik pengusaha untuk membawa nama-nama istana. Sering begitu kan? Waduh. Nggak bisa, nggak bisa. Kita ingin bicara tentang positioning partai dulu ya, untuk 2024. Kita tahu bahwa Demokrat ini, kalau saya mengatakan spektrumnya sebenarnya kiri dalam perspektif politik Indonesia kan? Karena kanan itu Islam atau berbasis masa Islam, kiri nasionalis kan? Tapi walaupun kirinya kiri moderat dan cenderung tengah. Dulu kita kenal Demokrat itu adalah nasionalis religius kan begitu? Masih. Apa representasi gambaran Demokrat ketika kita mengatakan ini partai apa ya? Orang kan kadang-kadang nggak mau dibilang kiri karena kiri itu kesannya negatif. Padahal ini kan spektrum yang biasa dalam ilmu pengetahuan. Jadi kiri tengah, kiri moderat. Jadi apa sih? Dulu bagus sekali menurut saya jualan Demokrat itu ada sejadah panjang hari yang gini ya. Jadi kelihatan yang namanya apa roh partai ini sebagai nasional religius. Nah sekarang langkah seperti itu apa untuk menaikkan giroh itu kembali? Positioning kami nggak berubah sebetulnya. Nggak berubah. Sejak 2001, kalau Abang baca lagi, kita baca lagi semua manifesto Partai Demokrat 2001,
tahun ini kan kita tahun ke-20 nih. Jadi 2 dekade kemudian kami sudah bedah. Ternyata perjalanan kami tetap pada posisi tengah. Jadi saya mengatakan Demokrat adalah partai tengah, yang moderat. Orang kan nggak akan mau dibilang partai kiri. Nah, saya mengatakan tengah mengapa? Karena begini, ini saya sampaikan saja bukan persepsi tapi fakta ya. Mengapa kami mengatakan moderat dan progresif, nasionalis dan religius? Karena memang itu. Jadi kalau berbicara nasionalisme, kita tidak lagi berdebat ya, karena memang pondasi kebangsaan Partai Demokrat ini kuat. Sejak awal inisiatif penggagas pendirinya itu adalah kelompok nasionalis. Ada yang seperti Pak SBY, militer, ada yang juga mewakili keberagaman, mayoritas dan minoritas, dan berbagai elemen lainnya, termasuk elemen-elemen identitas tertentu. Jadi kokoh, dan itu kita pelihara sampai sekarang. Tapi tentu, satu nafas yang sama, nilai-nilai religiusitas itu juga dijaga. Nah, saya katakan tadi fakta, di Aceh Bang, Demokrat kuat. Sekjen saya orang Aceh, tapi di sana itu kita memiliki suara yang kuat. Bahkan Gubernur Aceh hari ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Yang sangat Islami dalam arti Aceh yang begitu tahu kita syariah Islam dan lain sebagainya. JK berwasa hak keras untuk mendamaikan Aceh di Helsinki, perdamaian Helsinki, tapi yang menang SBY di Aceh. Kerjasama lah itu, kerja bareng lah itu. Nah, di ujung timur, kita tahu Papua juga kuat. Jadi ketika Papua terusik, ada masalah, Demokrat juga pasti akan serius karena kepala daerahnya, gubernur kita, banyak kepala daerah di tingkat kabupaten kota juga adalah kader Partai Demokrat. Pak Lukas NMB juga adalah gubernur Ketua DPD Partai Demokrat. Jadi artinya spektrum konstituen kami lengkap dan luas, dan itu meneguhkan tadi nasionalisme dan religiusitas. Orang bisa mengatakan memang paling gampang ya Bang, melihatlah pelabelan itu dari atributnya, dari pakai peci dia, pakai sarung dia, itu mudah untuk kemudian dilekatkan Islami. Ini kita pakai peci karena Lebaran ya, sobat Heras sekalian. Tapi kalau saya lebih senang mengatakan apa yang kita perjuangkan, itulah baru kita bisa terlihat apakah kita nasionalis dan apakah kita religius begitu. Nah, termasuk perjuangan kita di parlemen, perjuangan kita di ruang-ruang publik, termasuk juga di tingkat lokal, di tingkat daerah. Kami punya cukup banyak kepala daerah dan juga tentunya anggota dewan di sana sini. Jadi kalau kami mengangkat sebuah isu yang juga pro rakyat, pro umat dan juga pro nasionalis, saya pikir itulah yang menunjukkan kita adalah partai yang moderat. Karena kenapa saya bilang demikian, mention lagi soal religius itu sekarang ini sepertinya ada kecenderungan untuk memisahkan antara urusan politik, urusan negara dan urusan agama. Padahal kan kita sudah berkomitmen untuk tidak menjadi negara sekuler, ya kan, kira-kira begitu. Urusan jilbab pun dipermasalahkan di sekolah. Aduh, iya, saya sayangkan betul itu. Iya. Itu sebetulnya final lah, Pancasila kan final ya. Itu mengatur banyak hal dan juga kompatibel semua agama. Islam, ya Indonesia nggak merdeka kalau nggak ada kekuatan Islam, nggak ada para ulama, para ustadz dan para santrinya. Tapi juga dalam konteks kekinian selalu bisa kita gali lagi kesamaan-kesamaan antar perbedaan yang kita miliki di Indonesia. Islam sendiri, saya boleh sedikit tambahkan ya Bang Refli ya. Saya sedih ketika ada upaya untuk menghantam sesama umat Islam. Apalagi kemudian dieksploitasi perbedaan-perbedaan mendasar termasuk perbedaan kultural. Nah, kemudian juga antar identitas yang lain, Islam dengan agama yang lain, Islam dengan Pancasila, kok jadi komoditas politik. Maksudnya itu kerjaan penguasa hari ini? Saya nggak mengatakan demikian, tapi kan terjadi nih. 3-4 tahun terakhir kan kerasa nih. Kalau 3-4 tahun terakhir itu pada masa pemerintahan siapa ya? Ada yang bilang kompor.